Aduh. Nah, ini dia tanya lagi nih, Mas. Intinya kalau mau tidur nyenyak tadi, kosongkan pikiran gitu ya, Mas. Itu tuh nggak tahu deh. Tanya ke Pak Sura ya. Kalau saya tuh semakin berusaha mengosongkan, justru malah nggak tidur tidur gitu ya. Saya tuh simple. Kalau misalnya mau tidur, saya cuma batin tidur 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 tidur. Nggak lama langsung tidur gitu. Itu yang paling cocok sih metodenya. Kalau Pak Sura gimana? Kalau saya tidur, yang saya lakukan untuk tidur nyenyak, saya melepas semuanya. Termasuk HP pun saya jauhkan. Mungkin di silent betul ya. Kemudian sinyal WiFi bahkan saya cabut kadang-kadang. Lampu saya tidak memakai lampu, lalu saya izinkan, ayo tubuh istirahat yuk. Terus pikirannya iya bilang kan. Langsung mungkin 5 menit sudah tidur nyenyak saya. Iya, 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 iya. Swastiastu Guru, bagaimana melihat kesejatian diri dengan membawa karma terdahulu agar bisa kita bayar? Ya, kalau kita sadar diri sejati kita sebagai jiwa yang turun kembali ke dunia ini dengan membawa karma masa lalu, maka belajar melihat setiap peristiwa adalah pahala dari tautan-tautan karma masa lalu. Jadi kalau sudah ada di kesadaran sejati sebagai jiwa yang turun kembali, membawa hutang karma masa lalu, tentu akan mudah untuk tidak membalas apapun. Ya. Ketika ada orang baik kepada kita hari ini, maka yang kita lakukan berterima kasih kepada orang yang hadir saat ini, yang memberi kebaikan, sekaligus berterima kasih atas kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Termasuk ketika ada orang menyakiti kita hari ini, kita berterima kasih. Karena apa? Yang menyakiti kita memberi pengalaman rasa seperti apa rasanya kalau disakiti. Dengan cara demikian, semuanya kita terima. Kan yang disebut terima itu kan apa? Terima kasih. Yang baik kita terima, yang buruk kita terima, karena kita melihat ada kasih di dalamnya. Dokter yang menyuntik kita pun adalah dokter yang kita ucapkan terima kasih. Walaupun suntikannya menyakitkan, tapi kita tahu suntikan itu menyembuhkan. Pak, ini ada temen tanya nih, kalau wanita haid boleh meditasi Guru gitu? Justru wanita haid meditasi penting. Kenapa? Kalau orang lagi haid itu, dia akan mengalami guncangan-guncangan hormonal yang bisa membuat dia menjadi, jangankan haid, sebelum haid pun bisa emosional kan, premenstrual syndrome gitu. Nah, bahkan ketika tidak mulai masuk ke masa tidak haid, ya, post premenopause itu kan emosian juga. Ini yang penting meditasi. Cuman karena kita dalam kondisi yang dianggap lagi tidak bersih gitu, meditasinya jangan pergi ke tempat yang suci gitu. Nah, karena sebelum kita duduk meditasi, tentu kita akan membawa vibrasi-vibrasi emosional. Tempat suci kalau dikunjungi oleh orang yang membawa vibrasi emosional tentu nggak nyambung. Ya, itu sih sederhananya, Mas Hendra. Pak, ternyata materi meditasi itu masih banyak teman-teman yang bingung gitu. Ya. Jadi mereka itu nggak praktek karena masih bingung gimana cara mulai meditasinya, Kak. Apa kita harus cukup diam, pejamkan mata, dan lain sebagainya gitu. Ini kayaknya based on pengalaman aja deh ya dari Pak Sura sama Pak Wayan nanti seperti apa. Soalnya ini ternyata masih banyak pertanyaan tuh rata-rata Pak. Cara meditasi gitu. Pak Sura dulu deh. Mungkin kalau masih bingung cari salah satu guru ya. Ya, yang biar ada panduannya. Ya yang kan? Mungkin dirasa nyaman untuk tubuhnya gitu kali. Ya, barangkali harus ada basicnya dulu. Kalau ngikutin YouTube, mungkin kadang cocok dengan ini, kadang cocok dengan yang itu. Sebaiknya nyari guru. Oh ya? Ada ribuan cara untuk meditasi, karena itu kan hanya cara. Ada banyak turunan. Turunan memusatkan pikiran melalui apa yang dilihat mata juga banyak. Ada yang misalnya apa? Dia membuat titik hitam di dinding putih. Dia memusatkan pikirannya melalui apa yang dia lihat di dinding. Atau dia membuat titik putih pada layar hitam. Itu juga meditasi. Ada yang melihat cahaya lilin, ada yang melihat cahaya dupa, ada yang bahkan mematikan semua lampu kemudian melihat titik lampu LED kecil yang di televisi misalnya, dia lihat, itu juga bisa. Ada yang mencoba menghirup
aroma-aroma, dia fokus pada aroma yang hirup. Ada yang mencoba fokus pada udara yang masuk, ada yang fokus pada apa yang terdengar tidak di luar, ada yang fokus pada dengingan telinganya sendiri. Nah, dari sini kita dapat mengerti bahwa apapun caranya itu bebas. Karena setiap orang punya cara yang cocok dan tidak cocok. Tidak ada cara yang terbaik. Yang ada cara yang paling cocok untuk kita gunakan. Nah, misalnya sekarang nih, apa meditasi itu susah? Saya itu kalau lagi rapat, masih rapat di desa adat, begitu orang bicara, saya cukup duduk lalu memejamkan mata begini. Tapi fokus pada suara untuk bermeditasi, untuk belajar mengenal mana suara yang datang dari pikiran, mana suara datang dari ego, mana suara yang datang dari jiwa. Nah, atau kalau yang suka menulis, nanti akan tahu sendiri. Ketika kita ingin komen misalnya, kita akan tahu komen saya datang dari ego saya yang protes, apa komen saya datang dari pikiran yang ingin memberi penjelasan, atau ini komen datang dari jiwa yang netral. Kita akan tahu. Nah, setelah kita paham itu, kita baca komen orang pun kan sudah biasa. Oh, ini komen orang datang dari egonya, yang mau menang sendiri. Kan kita tahu tuh. Ada komen orang yang, oh dia mau menunjukkan bahwa dia punya keilmuannya. Ada memang komen orang yang, oh ini datang dari jiwanya. Itu juga latihan meditasi gitu. Ya, dalam banyak hal kita bisa praktek gitu. Prinsipnya adalah senyamannya. Kalau misalnya ada yang nyaman dengan metode kontemplasi misalnya, enggak masalah. Ada yang nyaman dengan peripheral dimensi belakang, misalnya kayak saya tuh sering peripheral dimensi belakang Wayan. Jadi cukup diem, terus kemudian atensi saya arahkan ke belakang. Itu kan lama-lama kan melebar dan pikiran kan stuck sendiri gitu. Dan itu kan bikin fresh gitu. Pokoknya senyamannya. Ya, Metode banyak ya Pak Sura ya? banyak sekali. Metode Ya, banyak sekali. banyak sekali. Kenapa sulit sekali menghilangkan kekhawatiran dan takut, padahal sudah melakukan meditasi, Pak Wayan? Karena meditasinya mungkin baru masuk di level diam. Karena bayangkan begini, misalnya ini ada alarm berbunyi di mobil yang kita parkir di basement. Begitu kita naik lift, alarmnya bunyi. Tit, 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 ramai kan? Lalu kita balik untuk ke lift. Nah, begitu balik di lift, hanya diam di dalam lift, nggak menekan ke bawah, nggak menekan ke atas. Sehingga kita tetap ada di liftnya, di ruang nyaman di liftnya, tapi di bawah di basement tetap aja bunyi-bunyi. Tapi kapan kita tekan lift ke basement, lalu kita matikan baru. Nah, sama seperti itu. Kecemasan itu ada di basement. Apa itu basement? Di batin bawah sadar kita. Di kecerdasan sel-sel tubuh kita. Lalu kita meditasi hanya untuk masuk ke keheningan, tapi tidak mematikan di sel-sel tubuh kita. Nah, dia akan tetap aja hidup. Ya, meditasi itu membuat kita tenang. Begitu kita selesai meditasi, kumat lagi lah dia, gitu. Karena basicnya masih ada, gitu. Nah, jadi meditasi itu bagus, masuk ke ruang lift, tapi pergilah kemudian ke bawah sadar. Untuk apa? Memberi afirmasi, memberi perintah. Tapi kita nggak akan bisa ke bawah basement kalau kita nggak masuk liftnya dulu. Nah, The best lah ya. masuk dulu ke meditasi. Kolaborasi Pak Wayan sama Pak Sura enak hidup katanya. Oh, ini aliran semesta tadi itu. Saat meditasi saya pernah mengalami keluar dari tubuh dan melihat jasadku. Apakah itu jiwa yang keluar? Pak Sura pernah nggak pengalaman seperti itu? Saya pernah, tapi tidak lama-lama, Mas. Karena apa ya, bukan yang itu yang saya cari juga kan. Iya. Yang saya cari itu adalah ke dalam terus. Semakin dalam, semakin kurang kita untuk mencari ke dalamnya ini. Oke. Kalau Pak Wayan, apa pesannya buat teman-teman yang mengalami pengalaman out of body experience tuh? Kita jarang mengamati diri kita dan mengamati tubuh kita sendiri, kecuali kita ada di depan cermin. Dan selama ini kita juga menganggap diri kita sebagai pikiran, sehingga aku adalah pikiran dan perasaan yang bisa tersakiti. Jarang kita melihat diri kita sebagai jiwa. Nah, ketika meditasi itu membuat kita mengalami sensasi seolah-olah kita keluar dari tubuh, itu adalah pengalaman yang menunjukkan, mengajarkan kita bahwa apa? Kita bukanlah tubuh itu.
bisa keluar dari tubuh itu dan melihat tubuh kita sendiri, itu pengalaman untuk membuktikan tanda petik bahwa kita bukan tubuh. Toh ya tubuh itu tersusun dari apa-apa yang kita ambil dari luar. Berarti kita bukan tubuh. Bukan tubuh. Pun demikian juga dengan pikiran. Betul. Pikiran kita pun juga ngambil dari Pawayan Mustika, Ya. ngambil dari Ya. Agung Saiful Karim, bukan Ya. bukan kita. Bukan berarti. kita. Ya. Jadi itu memberikan pesan bahwa kamu bukan tubuh, bukan pikiran. Betul. Itu perjalanan seperti itu. Gitu. Tahap. Iya teman-teman, aku sebenarnya tuh masih pengen ngobrol banyak ya. Tapi aduh, nanti telat lagi pesawatnya gitu ya teman-teman ya. Bentar deh ya, 1-2 lagi lah. Saat meditasi terlihat, ini Pak Wayan, terlihat diri saat masa kecil yang tersenyum kira-kira usia 5 tahun, Pak. Ya. Nanti kalau orang mengalami kematian, Mas Hendra, begitu orang itu mengalami kematian, keluar dari tubuhnya, nanti akan ada dia memasuki alam rohani, di mana dia memasuki masa yang disebut masa orientasi. Di masa orientasi itu mungkin dia akan melihat bagaimana dia diciptakan tubuhnya dari tidak ada menjadi ada, lalu mengalami kehidupan dari masa kecil sampai dia mati. Nah, itu yang dilihat oleh sang ruh yang mengamati perjalanan hidupnya dalam tubuh ini. Nah, tetapi yang dialami tadi adalah sebagian dalam kondisi masih hidup melihat diri kecilnya. Nah, inilah yang mau nanti kita bagikan di retreat supaya kita bisa melihat inner child kita. Lalu untuk apa? Untuk melihat dengan sudut orang dewasa. Nah, kan kita dulu adalah anak kecil yang melihat kehidupan dengan kesiapan kita sebagai anak kecil. Yang mungkin waktu itu dimarah sama bapak lalu terluka. Setelah sekarang kita menjadi seorang bapak, kita tengok masa kecil kita yang waktu itu dimarahin sebagai seorang anak oleh bapaknya. Tapi kita nggak ngerti, kenapa sih bapak marah dan melukaiku? Setelah sekarang kita punya pikiran yang dewasa, kita lihat anak kecil kita pasti akan terasa beda. Yang dulunya terluka akan menjadi anak kecil yang melihat dengan cara kekinian. Itu yang akan kita masuki untuk apa? Menyembuhkan luka batin masa kecil kita, Mas Hendra. Oke. Pak Wayan, Pak Surah, terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali. Sudah meluangkan waktu di Ngaji Roso. Ini sangat bermanfaat sekali video ini. Dan buat teman-teman siapapun yang nonton, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.